kita kembali lagi di Tonight Show masih bersama tamu kita Dr. Nikta Gina. Ya. Kalau dipikir-pikir ya, kalau kita ya lintas pekerjaannya antara ngeband, jadi host, jadi pemain film, masih ada satu ikatan seni. Benar. Kalau lo kan dari masih inline lah ya. Masih inline, pekerja seni, dokter. Itu kan jauh berbeda. Karena kan awalnya cita-cita suaranya. Kenapa nyangkut? Awalnya cita-citanya dari kecil mau jadi dokter. Jadi dokter. Gak pernah kepikiran mau jadi entertainer. Jadi dengan tiba-tiba pas masuk fakultas kedokteran, ditawarin pertama kali tuh main iklan segala macem. Gue pikir ya udah cuman main iklan aja gitu. Sampai akhirnya ditawarin sinetron kesini nggak nyangka bakal jadi begini akhirnya gitu. Jalanin aja. Jadi akhirnya kedokterannya masih bisa dijalanin? Tetap dijalanin lah kan pokoknya sampai lulus. Jadi dulu tuh yang gue takutin adalah dulu kan banyak fenomena maaf nih, banyak yang kayak artis jadinya cuti gitu nggak dilanjutin karena sibuk aktivitas syuting segala macam. Dulu yang paling gue takutin tuh itu gitu. Sampai akhirnya untungnya nyokap bokap gue dukung banget. Pokoknya intinya nggak apa-apa deh telat lulus, yang penting jangan sampai nggak selesai gitu sekolah. Saat ini juga, detik ini juga ketika lo harus memilih dokter atau entertainer. Gue selalu ditanya itu deh sama orang-orang, lo orang keberapa lo yang Nggak, nanya misalkan begitu? saat ini, detik ini juga. Waduh, gue sih nggak tahu. Tapi kalau misalnya Saat ini juga. yang gue punya basic ilmunya benar-benar ya dokter. Jadi mungkin milihnya lebih ke dokter. Sedap. Walaupun ya gue... Karena gue rasa kalau dokter tuh everlasting sih, bisa sampai lama ya. Betul. Tapi lo masih cadok kan? Enak aja, udah dokter Pak. Udah dokter ya? Udah koas. Wah gila, udah lulus dia. lulus koas. Tinggal ngambil spesialis. Gitu. Gue kalau ada konsultasi apa jujur aja kalau misalnya sakit apa kayak tenggorokan atau gue konsultasinya sama dia. Gue gak bakal percaya lo apa dia ngomong lo bener. Nah itu dia ya. Karena gue punya teman seangkatan juga udah jadi dokter. Gue apa-apa nanya sama dia juga, ya bener nggak ya? Gue tahu SMA-nya kayak gimana, gue tahu kecilnya kayak gimana. Jadi ragu ya? Jadi ragu Gue gua. sendiri juga agak ragu sih. Cuman ya pede aja lah. Tapi bukan cuma Gina doang. Ini ada info selebritis dengan 2 profesi. Selebriti, kalau selebriti satu aja. Kalau selebriti 2. Dia ngomong Ini apa lagi sih? pelajaran bahasa Indonesia apa gimana sih? Oke, silakan infonya. Selebritis yang punya 2 profesi. Emang ada ya? Profesi. Orang Sunda nih. Profesi. Silakan. Profesi. Ini ada beberapa selebriti Indonesia yang ternyata memiliki 2 profesi, bukan hanya di bidang entertainment saja. Yang pertama ada Dr. Teguh Adi Fitrian, yang lebih dikenal dengan nama panggung Tompi. Ini adalah salah satu dari penyanyi Indonesia yang menjalani 2 profesi. Rambutnya dicat hijau nih. Penyanyi. Bukan itu tuh. Dia mau mandi Pak. Itu ya, Pak. Shower cap. Topi operasi. Itu buat apa, anti keramas itu loh. Itu. Shower cap, Bu. Shower cap. Ada juga Ruhut Sitompul. Pengacara yang satu ini tak jarang disibukkan dengan eksistensinya di dunia hiburan televisi. Sempat menjadi pemain sinetron dan aktif di berbagai acara TV, Ruhut juga menjalani 2 profesinya sebagai pengacara dan juga public figure. Justru awalnya dia bukan sebagai artis ya, justru dia sebagai pengacara dan juga pejabat juga, pejabat Akhirnya daerah. jadi pertama waktu itu si Poltak. Iya, Ya, gerhana. Gerhana. Ada Sandi Aulia, pemain film Evil I'm in Love ini ternyata selama ini menjalani 2 profesi, yaitu sebagai pemain film dan juga sebagai desainer untuk line clothing miliknya. Ada juga ya beberapa nama selebriti kayak Marcelino Lefran, dosen juga, artis juga. Tapi rata-rata banyak yang dokter ya. Ada satu lagi dokter Martin. Dia selain praktek bikin sepatu juga ya. Lain Mas. Ya. Ya itulah beberapa Ya. public figure kita yang ternyata menjalani 2 profesi, baik itu profesi sebagai dokter ataupun hal lainnya. Ya. Ada pengacara, ada desainer, ada juga mungkin dosen yang seperti saya Ya. bilang. Oke, Thank you, Asti. Ini kita punya ada ini ya fakta ya kan? Info ya. Tren menikah dini ya. Jadi Dini ini menikah tahun... Bukan Dini. Hah? Dini itu menikah muda. Menikah muda. Iya kan? Sama kayak gue nih nikah muda nih. Nah, Bini lu nikah muda. Oh iya. Lu nya tua. Ya, maaf. Ada penjelasan tentang naiknya persentase menikah usia muda 15 sampai 19 tahun. Which is 19 berarti batas terakhir. Ya. Aman dong ya kan? Di tahun 2012 dan 2013. Lo pacarannya dari umur 18? Enggak, 19. Oke. Ya kan? Ini mau dibahas tentang gue atau mau ini?
Tapi kalau ngomongin soal stabil, kan gue pernah ngomong sama dokter Boyke waktu itu. Iya. Katanya Desta, kalau kamu nikah sama anak 19 tahun, jangan hamil dulu sampai umur 20. Gitu, katanya belum siap, belum stabil. Tapi gue tanya dokter satu lagi, ternyata nggak apa-apa. Batasnya udah turun sekarang, 15 tahun nggak boleh. Tapi kalau menurut dokter Gina, di umur berapakah seorang wanita itu dikatakan Kan stabil? sekarang banyak yang 17 tahun juga udah Ya. punya anak, itu gimana? Kalau gue Umur sih tetap stabil. mungkin akan lebih bagus kalau nikahnya di atas umur 20 kali ya, di atas 20, di atas 22 yang kayak gitu ya. Lebih kepada faktor emosional sih ya. Karena kalau misalnya stres, nggak siap segala macam pengaruhnya ke bayi juga. Kayak misalnya banyak yang dulu waktu zaman gue sekolah kalau yang kayak ibunya terlalu muda gitu, misalnya gizinya kurang benar, terus bayinya suka lahirnya prematur yang kayak gitu, jadi kasihan ke anaknya juga. Tapi ada ini nggak sih metode yang punya anak kembar? Ya kan ada Bikin anak banyak yang kembar. pengen punya anak kembar kan? Ada nggak metodenya? Gimana sih caranya bikin Lo kan anak mau kembar? kandungan juga waktu itu kan, Iya, sempat benar. belajar berarti. Gue termasuk orang yang pengen banget punya anak kembar. Gimana ya caranya Lalu Instagram? mau nanya kita ngomongin soal bayi kembar, apa anak kembar? Hesti ini punya info, mitos dan fakta tentang hamil anak kembar. Silakan Hesti. Ya, ini adalah beberapa mitos ataupun fakta tentang anak kembar. Yang pertama ada lead in. Memiliki anak kembar memanglah hal yang sangat menyenangkan. Nah, ini adalah mitos dan faktanya. Yang pertama, seringnya morning sickness itu menandakan Anda sedang mengandung anak kembar. Itu mitosnya. Kenyataannya adalah ada juga ibu yang mengandung anak kembar tapi tidak merasakan mual dan mulas yang berlebihan. Justru katanya kalau anaknya kembar biasanya morning sickness-nya itu berlangsung lama dan sangat memualkan. Buktinya gue waktu itu hamil morning sickness-nya parah loh, tapi nggak kembar. Bodoh Tapi- amat lah. Ini baru mau jawab, kasihan Yo, tau. yo, yo, yo. Tapi lu kenapa sih? Kita, nah iya gitu. Tapi anak lo emang kembar nggak gitu tapi kan? kembar nggak sih anak lu nggak? Enggak kan lo tahu sendiri. Lah emang anak ada lo. keturunan kembar? Nggak ada. Oh ya berarti mungkin gara-gara itu. Berarti emang nggak ada hubungannya kan? Ya. Mitos sama faktanya udah jelas korelasinya. Kan nyambung, Berikutnya enak ada kan? juga nih, mengkonsumsi Respon. ubi jalar. Ini adalah mitos ya. Mitos yang satu ini dipercaya banyak masyarakat sebagai salah satu cara untuk dapat memiliki anak kembar. Mengkonsumsi ubi jalar. Tapi ternyata faktanya ubi jalar itu merupakan sumber fitoestrogen dan progesteron. Nah, jika dikonsumsi itu dapat membantu wanita mendapatkan hyperovulasi atau jumlah indung telurnya meningkat. Kalau jumlah indung telur meningkat, kalau misalnya dibuahi, bisa juga kan kalau misalnya banyak kan indung telurnya ya, Gina? Nah, saya nggak paham. Kalau indung telurnya banyak baru bisa kembar Kalau kan? indung telurnya banyak, terus habis itu yang dibuahi Dibuahi yang cuma berhasil satu ya tetap aja satu, jadinya kan? satu. Kalau mitosnya justru bukan berbaring ke arah kanan saat sedang berhubungan suami istri. Oh gitu. Ini jelas tidak berpengaruh pada hasil anak Anda akan lahir kembar atau tidak. Tapi Hesti mau ngapain? Nih katanya mau suruh ngajak ngobrol. Ini bisa bikin anak kembar. Bisa. Serius. Serius. Nah, nih. Coba kasih tahu ngobrol. Gue ngapain dikasih balon? sini, kupasin dulu. Jadi kita mau ngobrol menggunakan balon gas helium. Kamu Ya, kan suaranya begitu. Suara saya aja udah kayak pakai helium. Mau diheliumin Makanya. lagi mau gimana nih suara gue? Kita pengen tahu. Coba Gina. Gina, Halo. Yang paling cek. Ah, udah balik lagi. Coba Gina. Halo. Enggak kayaknya. Yang banyak. Udah banyak ini. Yang banyak. Kok suaranya sama? Terus. Halo. Gak berubah kan? Apa suara? Gimana sih caranya? Udah gue hirup loh. menurut Gina sendiri, Kok bisa sih? Gimana? Bertanya. Halo Nik apa aja ya? Enggak. Kok gua doang? Gimana sih caranya? Udah gue hirup loh. jadi misal, Ustaz, Menurut Gina Menurut saya kayaknya nggak ada perubahan deh, suara saya sama. Ada pak sedikit ya? Coba. Halo? Pepe, Halo? coba, Pe. Epe. Coba. Halo. Gak bisa Nggak gue. berubah gue. Nggak bisa. Bisep. Vincent. Hah? Itu kan balon yang lu tiup tadi.
Yang ini. Yang terbang. Oh ngerjain aja lo. Coba. Lagi. Esti, lu mau coba? Harus pakai helium. Kalau ditiup tuh nggak bisa, Pe. Pakai mulutnya pincer lagi. Bukan. Kapabilitas dia sebagai seorang dokter pernah nggak sih dipertanyakan sama pasiennya? Kayak penjual bakso borak ya. Yang orangnya Lu nggak usah, disamakan. Suara lu udah begitu. Tuh, kapabilitas. Aduh, Pernah dipertanyakan nggak sama pasien? Alhamdulillah sih sejauh ini nggak pernah ya. Jadi kalau misalnya di klinik palingan mereka cuma suka kaget aja. Suka yang kayak, ini dokter yang di TV ya, jengkelin ya gitu. Tapi kalau dipertanyakan mungkin di Bener depan nggak gue. dok? Bener nggak? Nggak pernah gitu Nggak ya? pernah sih, di depan gue. Itu bekas gue loh. Oh iya nggak apa-apa deh. Pertanyaan apa yang paling sering atau paling aneh yang pernah ditanyakan sama pasien ke lo? Pertanyaan apa yang paling aneh? Pernah aneh ditanyakan? Iya. Nggak ada ya Nggak suara gue. ngaruh. Suara gue biasa aja. Kenapa ya? Ah, susah. Apa pertanyaan Kalau paling aneh? pertanyaan yang paling aneh Sampai sih, muntah, gue. kalau soal penyakit biasanya nggak ada sih. Maksudnya pertanyaan-pertanyaannya ya standar seputar penyakit. Tapi pernah ada satu pasien yang kekeh yang kayak begitu dia masuk, terus dia langsung yang, loh ini dokternya? Udah. Terus gue tanya yang kayak apa pak keluhannya gitu? Enggak, saya mau tanya dulu, dokter yang di TV kan, dibilang gitu. Waktu itu gue punya ada acara talk show Iya. siang di TV kan. Dokter yang tadi jadi host di situ kan gitu. Terus gue tetap yang kayak, coba bapak keluhannya kasih tahu dulu sama saya apa. Enggak, saya nggak mau kasih tahu keluhan saya apa. Dokter jawab dulu. Bener nggak? Dokter yang tadi siang kan yang saya lihat di TV kan gitu. Ya nggak, bapak kasih tahu dulu, nanti saya jawab pertanyaannya. Ya tapi dokter jawab dulu, Lu bener suntik kata aja dia. langsung tuh orang Bener mendingan. sampai sebegitu ngototnya. Itu menurut gue yang kayak paling yang kayak, aduh nih orang sampai gue jawab iya dulu gitu. Tuh kan bener kan dokter yang TV. Jadi gini dok, kayak itu sampai gitu. Baru dia kasih tahu keluhannya apa. Tapi akhirnya gini ini nggak efek ini? Itu suara lo beneran. Tapi kalau ada Enaknya dia bisa loh. Bisa ya, Ini Gin? kalau cempreng kagak bisa, Iya Gin. kayaknya ya. Nggak Berarti berhasil. helium nggak berpengaruh. Kagak ngaruh ke kerongkongan kita. Kayaknya sih. Ke katupnya nggak bisa, ke katupnya. Tapi EP berhasil ya? Oke, terima kasih Nikta Gina, sukses Udah buat profesinya. Terima kasih. Baik sebagai entertainer maupun sebagai dokter. Jaya di udara juga ya. Saya di udara. Baiklah, setelah ini juga kita masih ada tamu lagi, perempuan lagi. Kita mau ngomongin yoga di sini. Yoga buat anak juga. Ada hubungannya dengan kesehatan dong. Dari Iya. dokter ya kan ke kesehatan yoga ya kan. Jadi tetap tadi- di Tonight Show. Tapi meditasi susah, Bu. Anak gue udah mulai belajar tuh 4 bulan udah mulai. Anaknya 4 bulan. Gue bilang kamu fokus ya.